Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita hari ini saudara-saudara karena saya bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari semua dalam program Sharing and Inspiring, khususnya inspirasi Natal. Seperti yang saya katakan tadi pagi saudara-saudara, hari ini adalah hari yang spesial di mana tadi pagi saya sudah bisa menyelesaikan prosesi wisuda dan ini sebagai satu prosesi ya atau celebration di mana saya sudah menyelesaikan gelar doktor saya dari STT Cipanas. Haleluya. Dalam kesempatan ini pertama-tama saya mau mengucapkan beberapa ucapan terima kasih. Terima kasih terlebih dahulu. Nanti kemudian saya juga berbagi beberapa poin penting yang menjadi kesaksian saya dalam video ini ya. Yang pertama tentu saya bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan sehingga saya bisa menyelesaikan program doktor ini dengan baik ya, dengan hasil sangat memuaskan. Dan ini tentu bukan hanya karena kuat dan hebat saya mengakui semua karena pertolongan Tuhan saja. Saya juga berterima kasih banyak kepada STT Cipanas, mulai dari sivitas akademik, para staf, dan juga yayasan yang sudah memberikan saya belajar selama kurang lebih 3,5 tahun di Cipanas. Dan saya bisa selesai semua ini tentu karena kerja keras dan juga berkat kerjasama yang baik selama berkuliah di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada keluarga almarhum Dr. Binsar ya, yang sebelumnya dia adalah sebagai pembimbing saya. Terima kasih buat Inang juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya juga berterima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Ebenezer Nubantimo, yang luar biasa, yang membimbing saya dari pertengahan kuliahan ini. Dan saya juga terima kasih kepada Dr. Hale ya, yang sudah membantu saya, membimbing saya, memberikan saya masukan-masukan yang konstruktif sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Pelita Surbakti yang sudah memberi masukan yang luar biasa juga ya selama perkuliahan ini. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang saya pribadi sebenarnya sangat mengharapkan. Ya memang kita sudah planning sebenarnya ketika saya wisuda keluarga besar hadir semua, tapi sehubungan karena pandemi sekali lagi tidak bisa datang semua. Sekalipun demikian itu tidak mengurangi rasa sukacita saya, rasa terima kasih saya kepada kedua orang tua saya yang menurut saya adalah yang memiliki peran yang sangat hebat dan adil yang luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih Bapak, terima kasih Inang, dan juga buat kakak, abang, adik saya, dimanapun berada, yang selama ini mendukung saya, mensupport saya, mendoakan saya. Ya, terima kasih. Saya juga berterima kasih buat istri dan anak-anak saya yang luar biasa, yang mensupport saya selama kuliah. Tentu banyak suka dan duka, tapi saya bersyukur punya istri yang luar biasa, punya anak-anak yang luar biasa, yang memberikan saya semangat ya, sehingga saya tetap optimis dan bisa menyelesaikan gelar doktor sekalipun agak mundur sedikit ya 5 bulan lah, karena memang ada beberapa hal lah yang mungkin tidak bisa saya share dalam publik seperti ini ya. Saya juga berterima kasih kepada
gereja sidang Jemaat Allah Gading Serpong yang sudah memberikan rekomendasi dan memberikan saya kesempatan melayani ya secara khusus mulai dari diploma sampai sekarang ini. Terima kasih buat Pendeta Sukamto bersama istri dan keluarga dan juga kepada jemaat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. And I also would like to thank also team would like to thank Advancing Indigenous Mission Canada who supported me. Thank you so much because all of you, Pastor David Robin, Peter Bruce, Pastor Peter Bruce, Keith Peters, and also Pastor John, thank you so much for your kindness, for your support. I don't know how to thank you, so I just want to thank you, all of you, my senior pastor. Thank you for also your prayer. Uh, thank you so much because of you. Yeah, I know God have made a way from advancing in these missions uh, to help me, and I thank God because of that. Many times I face challenging when I follow my doctorate program, but because of you, that challenging, I can overcome it, and also because your support. Saya juga berterima kasih kepada Pak Gunar yang juga turut mensupport saya, mendukung saya selama perkuliahan ini, terutama memperkenalkan saya dengan Indigenous Mission, ya Advancing Indigenous Mission Kanada. Terima kasih banyak buat supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada keluarga besar STT Pelita Dunia. Ya ini di sini saya mengajar, di sini saya mempraktekkan semua apa yang saya pelajari. Terima kasih buat keluarga STT Pelita Dunia. Secara khusus buat Yayasan Bangun Bangkitkan Generasi dan juga Sivitas Akademik dan juga terima kasih buat mahasiswa saya yang luar biasa yang mendukung, yang mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan program doktor ini dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih buat pihak-pihak yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang saya sudah janjikan saudara bahwa dalam video ini saya akan bersaksi. Memang kesaksian saya ini akan dibagi beberapa bagian, tapi ini adalah bagian yang pertama. Saudara, ada satu hal yang mau saya saksikan di sini, tentu pasti dari awal tentunya. Ketika saya mau register program S3, ya, itu sebenarnya sedikit dalam tanda petik, ya termasuk orang bilang sedikit gila. Gila dalam artian begini. Karena pada saat itu saya juga sedang mengambil program magister pendidikan secara bersamaan. Walaupun kalau sebenarnya memang hari itu mendaftar S3 terlebih dahulu. Tapi saat itu belum ada pengumuman. Jadi kalau kami di Cipanas itu kita mengajukan paper terlebih dahulu. Paper kita itu dinilai, kalau di nilainya bagus kita bisa melanjutkan, kalau tidak ya mohon maaf cari kampus lain. Nah, pada saat itu tentu kalau soal mengerjakan paper memang ada beberapa pertimbangan pada saat itu. Karena awalnya saya sudah sempat mengikuti perkuliahan di satu kampus yang tidak bisa saya sebutkan di publik seperti ini. Cuman karena, ya mungkin karena ada satu hal juga yang kurang tepat menurut saya saat itu, dan
saya merasa juga mungkin itu jalan Tuhan bagi saya, bukan mungkin, memang itu jalan Tuhan bagi saya supaya tidak melanjutkan di kampus itu. Ya, dan akhirnya memang saat itu saya sharing dengan salah satu staf pelita dunia. Saat itu terima kasih Pak Bram Tebana yang memberikan dia sharing tentang dia juga sedang tes di Cipanas pada saat itu. Ya, dan saya berasumsi saat itu mahal, tapi sesudah saya coba bandingkan, setelah sharing dengan beliau, saya coba bandingkan dengan STT Jakarta dengan STT Cipanas. Kalau STT Jakarta memang saya angkat tangan langsung, bukan soal mengikuti pendidikannya, saya sangat terbatas secara finansial, sehingga saya tidak bisa mengikuti di situ. Akhirnya saya merasa saya bisa menjangkau Cipanas dan saya mendaftar di sana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya sudah mendaftar, ya, kemudian saat itu pun mau mendaftar sebenarnya secara pribadi saya tidak punya punya budget khusus untuk itu. Namanya ini karena ya tadinya kan kita udah di kampus lain udah punya strategi sendiri untuk bisa menyelesaikan biayanya, tapi ini berhubung berbeda, ya beda lagi strategi pembiayaannya. Nah, saat itu saya harus bayar, ya, bayar biaya pendaftaran. Ya, nilainya saat itu bagi saya dibilang besar enggak juga, tapi dibilang besar ya untuk keadaan finansial saya saat itu, saya membutuhkan namanya pemeliharaan Tuhan, providensi Tuhan, ya. Nah, pada saat yang bersamaan saya juga saat itu mendaftar di Magister Pendidikan, ya. Jadi sampai dibilang saya gila. Memang saat itu kuliah 2 kampus, argonya juga 2 sebenarnya. Argonya biaya kuliahnya 2. Tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara ya penghasilan saat itu sangat, saya bilang terbatas iya, saya bilang cukup iya, berlebihan juga enggak. Nah, tapi saya bersyukur pada saat itu dengan pertolongan Tuhan akhirnya saya bisa diterima dan saya harus membayar biaya perkuliahan, dan puji Tuhan saya bisa membayar biaya perkuliahan dan saya bisa kuliah di ST Cipanas. Ya, jadi bagi orang mungkin ini biasa saja, tapi bagi saya sangat luar biasa karena memang saat itu kalau secara finansial, jangankan bayar uang kuliah 1 semester, bayar pendaftaran aja pun saat itu butuh namanya berdoa dan beriman. Memang saya bertindak, ya. Memang saya saat itu masih training coach dan kita kan nggak bisa selalu setiap waktu menghasilkan karena ada waktu-waktu tertentunya kita bisa menghasilkan. Tapi saat itu memang saya bolos sharing sedikit, saat itu bulan 12 seperti ini, saya diundang menjadi pembicara saat itu. Ya, saya berpikir ya setidaknya menambah uang kuliah lah. Tapi saya saat itu sangat kagum karena bukan hanya untuk bayar pendaftaran saat itu, tapi Tuhan memberkati lebih daripada uang pendaftaran termasuk juga uang Natal. Jadi saya boleh saya katakan saya kuliah ini karena berkat Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena providensi dari Tuhan, sehingga saya bisa mengawali perkuliahan dengan baik. Memang saya harus mengakui saudara-saudara, tantangan terbesar saya selama kuliah sebenarnya itu secara finansial. Memang di awal-awal saat itu, puji Tuhan memang ada aja berkat, ya, khususnya membeli buku, ya, seperti oh ya kalau ini di YouTube, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook saya bisa lihat buku saya itu lumayan dan pada saat itu memang ada aja, kapan saja saya butuh ada aja. Dan kalau boleh saya katakan itu mulai agak berat itu mungkin di semester 3 4, ya.
Nah, terutama pada saat itu saya terkendala dengan dosen pembimbing saya karena dipanggil Tuhan lebih awal. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar di situ saat itu. Dan juga terkait dengan secara finansial. Itu memang saat itu boleh saya katakan, waduh, berat sekali. Berat sekali. Tapi ada satu hal saudara, itu sebabnya saya sekarang konsisten baik dalam renungan pagi dan renungan malam. Ini nanti program ini jadi renungan malam ya. Karena saat itu yang bisa menguatkan saya itu adalah firman Tuhan. Saya waktu itu bersaksi, kalau misalnya saya mikirin, itu seperti firman Tuhan itu kayak tamparin aja itu pikiran-pikiran yang negatif itu. Kayak ada main pingpong, saya sebut kayak main pingpong ya. Itu di di ditangkis ya, ditangkis semua itu pikiran-pikiran yang negatif. Dan saya memang seperti yang saya ucapan terima kasih kepada Advancing Indigenous Mission, udah beberapa kali share gitu, tapi pada saat itu belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda pada saat itu. Memang ada aja ya, saya bersyukur saya saat itu diberi kemudahan dalam arti bukan berarti gratis loh, bayar full saya, kemudahan, dan saya buktikan saya bisa menyelesaikan kemudahan itu ya, dan bisa menyelesaikan uang perkuliahan dengan negosiasi saya dengan bidang keuangan yang tentu saya itu juga tidak bisa ungkapkan di publik seperti ini ya, tapi kemudahan bukan berarti tidak bayar, saya bayar full. Jadi saudara-saudara, saya pikir ini tantangan berikutnya ya. Kemudian salah satu lagi yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya ketika kuliah ini yang saya kenal saraf kejepit. Wah, saudara, ini menurut saya saat itu proses paling berat. Karena apa? Pada saat itu saya sudah mulai komprehensif, saya harus terapi, saya harus berenang, saya harus bekerja, ya harus jadi bapak yang baik, tetap pelayanan. Wah, itu benar-benar saya kalau renungkan sekarang saya hanya bisa katakan bukan karena kuat dan gagah, tapi benar-benar hanya Tuhan saudara. Kalau saudara pernah lihat Facebook saya, itu saya nggak bisa duduk seperti sekarang ini mengerjakan disertasi. Saya harus terbaring, saudara. Karena apa? Pinggang sakit. Dan tentu ini karena saat itu sekitar 6 bulanan baru mulai membaik. Tentu ini mulai dari proses proposal, kemudian tadi komprehensif ya, proposal, sampai disertasi, bahkan sampai revisi. Yang seperti yang saya katakan tadi, saudara, kalau saya tidak disupport, saya pasti akan kelabakan. Kenapa? Karena saya terapi, saya terapi, ya. Kadang-kadang terapi ke dokter, terapi berenang, dan bekerja tidak maksimal. Tentu terimbas secara finansial. Dan puji Tuhan saat itu, ya saya sebut ada burung gagak lah, yang saya juga mungkin tidak sebut di sini. Dan saya bersyukur ya, saya bisa melalui masa-masa sulit seperti itu. Dan mungkin bagi orang lain, ya saya tidak tahu apa orang menganggap ini biasa saja atau tidak. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini tantangan terbesar. Saya coba persuasi Anda sedikit. Ya.
Saya memang dosen, tapi sifatnya kan masih honorer ya. Jadi tidak digaji sepenuhnya seperti yang full time ya. Kemudian pelayanan pun saya banyak mengurangi karena memang banyak tersita waktu di proses perkuliahan ini. Saya pribadi saya akui saya batasi lah lebih tepatnya. Kemudian yang pendapatan saya secara online pun tentu pasti berkurang karena tidak di maintenance, karena tidak dikelola, ya. Dan seperti yang saya katakan rumah pagi sangat terdampak untuk saat ini, ya. Kemudian yang penghasilan sehari-hari pun tentu pasti berkurang karena apa? Saya ngantri terapi, terapi dan saya harus berenang. Maka saat itu secara finansial sangat terhimpit pada saat itu. Dalam kondisi terhimpit secara finansial seperti itu, saya harus menyelesaikan disertasi. Ini bukan skripsi loh, disertasi loh. Nah, ini tentu bukan bukan tantangan yang mudah ya, apalagi kalau seperti kami di Cipanis itu kan sistem tutorial, jadi studi mandiri. Jadi kondisinya memang sangat berat. Dan sampai saat ini saya boleh katakan, saya bisa menyandang gelar doktor bukanlah karena kuat dan hebat saya. Semua karena pertolongan Tuhan saja. Semua hanya karena kebaikan Tuhan saja. Saya kilas balik, ini mungkin semester kalau saya bagi-bagi semester kesulitan ya, tapi nanti akan lebih detail di kesaksian-kesaksian berikutnya karena ini memang ya kesaksian seperti overview ya, kalau saya saksikan bisa berjam-jam. Ini mungkin mungkin kesulitan part part akhirnya seperti itu ya. Ya, hampir di end-nya. Karena memang saya merasakan begitu selesai, selesai semua. Dan keadaan, ya keadaan kami, keadaan keuangan bisa lebih baik masa daripada saat itu dalam masa pandemi ini ya karena memang kita tambahkan usaha lagi ya bukan bukan karena sulap menyulap ya. Membaik dalam arti setidaknya saat ini ya saya tidak bergantung lagi dengan orang lain. Ya sekalipun masih sulit ya, masih mengalami kesulitan. Tapi ada satu hal yang saya suka. Dalam masa pandemi ini Tuhan sedang memberi hati saya hati yang generosity yang memberi ya. Tuhan memberikan saya kepekaan lagi untuk memberi. Nah, ini luar biasa. Memberi dalam kesulitan ini tentu berkat khusus juga ya. Jadi saudara-saudara, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dalam dalam video ini, video ucapan terima kasih, kemudian kesaksian singkat, dan doa saya bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian, yang saya secara manusia, saya akui saya tidak bisa balaskan satu persatu, saya berdoa biar Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam pelayanan, diberkati dengan pekerjaan. Nah, salah satu komitmen saya membuat Bapak Ibu bangga yang sudah mensupport saya selama perkuliahan ini tentu memberi yang terbaik dalam pelayanan, dalam pengajaran, dan apapun yang saya kerjakan, saya berikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga bisa berbangga, ya, bersyukur bisa pernah mengambil andil selama saya kuliah.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Again, I would like to thank Advancing Indigenous Mission Canada. Thank you so much for your help and also for your support that I can finish my doctorate program well. Today is the celebration, so thank you so much. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan program ini dan seperti yang saya katakan nanti kesaksian saya ini ada beberapa bagian silakan nanti diikuti ya dan saya akan upload di sini dan biarlah ini kesaksian ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, menginspirasi mungkin anak-anak Ibu atau menginspirasi siapa saja khususnya secara akademis. Itu saja malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.